jatuh kepada kefakiran. Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita, mana qasad malus sedekah. Harta itu kalau disedekahkan tidak akan berguna. Bahkan di hari itu, di tanggal 10 Dzulhijjah, siang hari di tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah hari yang paling utama di sepanjang tahun. Di hari yang paling utama di sepanjang tahun terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Malam hari yang utama sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga ketika paling utama, ibadah dilipat gandakan di hari itu. Demikian pula sebaliknya, ketika seseorang itu melakukan perbuatan maksiat dan dosa di hari yang paling utama itu juga dilipat gandakan. Dosa berlipat, demikian pula pahala dilipatkan. Oleh karena itu Allah SWT mengumpulkan dua ibadah ini dengan pada kalimat tadi di awal, Qul inna sholati wa nusuki, katakan oleh Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Karena ibadah ini harus kita semata-mata benar-benar hanya kepada Allah dan tujuan, bukan untuk mengharapkan pujian dari manusia atau ingin mendapatkan yakni hal-hal yang dia senangi dari urusan dunia, tidak, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Murni ibadah ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan pula oleh beliau, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innahu ajalu ma yataqarrabu bihi ila Allah Ta'ala. Dua ibadah ini, yaitu sholat dan kurban, adalah paling agungnya apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang paling agung untuk taqarrub kepada Allah adalah sholat dan kurban. Sholat berarti ibadah badannya, badan kita melakukan. Kurban adalah amal atau ibadah maliyah, berkaitan dengan masalah harta. Fa'innahu ada fihima bilfa'adala ala sabab. Karena Allah SWT menjelaskan dalam ayat tadi, fasalli li rabbika wanhar, pakai huruf fa. Fa di sini adalah fa sababiyah, fa yang menunjukkan sebab, yakni dengan sholat dan dengan kurban itu sebagai sebab utama untuk bisa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ibadah ini tidak ada pada ibadah yang lain, termasuk dalam salah sholat. Di sholat ada takbir, ada tasbih, ada tahlil, ada bacaan Quran, ada pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk yakni ruku, sujud, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu tidak ada di ibadah yang lain. Termasuk dalam kurban, dia menyisihkan sebagian dari hartanya, sesuatu yang dicintai secara fitrah. Kalau saya suka uang 2.500.000, katanya ini urunan kita. Apa betul sapi segar-segar patungan atau bawa kambing sendiri-sendiri. Nah ini setiap darah ketika dialirkan dalam korban itu sudah pahala yang luar biasa. Juga dihitung bagaimana bulu dari binatang tersebut tercatat sebagai bentuk pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyaknya? Dan dengan putusan itu warga suku setak korban tak itu saya uluni biro ya. Ini sedih kan dia benar lari kita uluni ya. Nah, ini butuh kita, yakni dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk termasuk sebagai
al-wahn, kecintaan kepada dunia itu akan bisa terkendali, bukan menghilangkan secara total, karena kurban yang kita lakukan dalam setiap tahun itu tidak menghabiskan harta yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita banyak diberikan nikmat ini. Lu memang kabeh omah, tanah, warisan pengen wong tua itu bukan rezeki, itu juga rezeki. Nah, punya motor, ambil itu dulu bisa untuk kurban. Apalagi di daerah yang sini. Setelah hari raya Idul Adha, tugas komplain. Tahun ngajeng di korban pernah sih, pernah gini diobati yang suka namanya di obat, ijar-ijar kata. Nah ini sebagai bentuk kita ikhtiar, ada niat, ada usaha untuk melakukan ibadah tersebut. Kalau kita sudah niat yang kuat, saya harus dan berusaha untuk bisa korban dalam setiap tahun, pasti Allah akan memberikan jalan kemudahan. Itu kita pernah berangkat dari pengalaman di beberapa tahun yang lalu itu kondisi blast, maksudnya blast itu tinggi korban itu bingung. Tapi kita punya niat yang kuat, untuk bisa korban. Allah memberikan rezeki dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ada orang benar jenengan manu patungannya ini supaya kulo sing bayarin. Ada semacam itu. Mungkin di sini semuanya patungannya aku yang nanggung banyak. Dari rezeki yang tidak disangka-sangka, karena kumpul dari niat yang kuat dari kita. Kalau seandainya kita sudah berusaha mengumpulkan sedikit demi sedikit, nabung dari sisa uang ini kita kumpulkan, kita sisihkan, ada niat. Kalau seandainya di hari itu, di tahun itu tidak terkumpul, tidak bisa mencukupinya, insya Allah sudah tercatat kita korban di tahun itu, karena benarnya niat itu terbukti. Bukan hanya niat tok, aku niat korban, niat niat apa wong jadi soal niat tak benar. Tapi ada usaha, buktinya dia mengumpulkan, menyisihkan. Maka itu ada sebagai bentuk bagaimana benar-benar mewujudkan niat yang ada. Pada setiap apa yang kita niatkan yang benar, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yakni yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi setiap permasalahan yang dihadapinya, dan Allah memberikan jalan, yakni rezeki dari jalur dan jalan yang tidak disangka-sangka. Jemaah ini warahmatullah, ini sebagai bentuk motivasi kepada kita semuanya, bahwasanya ibadah kurban dan ibadah sholat itu adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Maka dengan dua ibadah yang agung ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yakni sebagai hal yang bisa mengantarkan taqarrub, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh beliau sedikit bahwasanya berkaitan dengan masalah hal ini, beliau mengatakan as-salatu wa ajalul ibadat al-badaniyah as-salat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah yang sifatnya badaniyah, yang dengan badan, itu yang paling utama adalah salat. Wa ajalul ibadat al-maliyah an-nahr, dan ibadah yang paling utama dalam masalah harta itu adalah dengan berkorban. Wa may yastami'u lil 'abdi fi shalah, tidaklah berkumpul dalam salat hamba dalam salatnya, la yastami'u lahu fi ghairiha, tidak ada di selain salat. Apa yang ada di dalam salat tidak ada di selain salat. Kama arfa'u arbabul qulubil hayy, ini sebagaimana diketahui oleh orang-orang yang hatinya hidup. Wa may yastami'u,
dan tidaklah berkumpul lau finnar dalam kurban idza qarnal iman wal ikhlas, kecuali ada dengan syarat ketika dia kurban itu dia kumpulkan dua hal, iman dan ikhlas. Iman berarti dia yakin ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Iman akan pahalanya yang telah dijanjikan oleh Allah dan Nabi-Nya. Ikhlas semata-mata ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada manusia, berharap kepada Allah, bukan berharap pujian atau pemberian dari manusia. Ketika korban ini ada pada diri seseorang, ikhlas dan iman, min quwwatil yakin, jadi akan tumbuh pada diri orang itu kekuatan keyakinan wa husnul dzan dan baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amrun ajibun, sebuah perkara yang sangat mengherankan. Bahkan Rasulullah kasir salat kathiran nahar, adalah beliau SAW itu banyak sholatnya dan banyak menyembelihnya. Nabi SAW itu banyak mengerjakan sholat-sholat sunnah selain sholat fardu. Sholat sunnah beliau kerjakan dan juga beliau banyak berkorban di hari raya. Jemaah rahmani wa rahimakumullah, mungkin demikian yang disampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas iman, di atas Islam, dan termasuk orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita memohon kepada Allah agar akhir dari hidup kita Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sudah demikian, setelah astaghfirullah wa atubu ilaih, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.